Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pujian dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla karena pada pagi hari ini Allah memberikan salah satu nikmat di antara nikmat-nikmat Allah yang paling agung, yaitu nikmat untuk menuntut ilmu syar'i. Yang mana menuntut ilmu syar'i ini tidak diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kecuali kepada hamba-hambanya yang Allah inginkan kebaikan kepadanya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza arada Allahu bi'abdihi khairan yufaqqihu fid din." Tatkala Allah Azza wa Jalla menginginkan atau berkehendak kebaikan atas diri seorang hamba, maka Allah fahamkan ia akan agama ini. Dan jalan untuk memahami agama Islam ini tidak lain tidak bukan adalah menuntut ilmu syar'i. Dengan belajar di bawah bimbingan para ulama, dengan membaca kitab para ulama sebagaimana yang kita lakukan pada hari ini, dan juga banyak jalan untuk memahamkan agama ini. Tapi alhamdulillah, pujian dan syukur kita haturkan kehadirat Allah karena pada pagi hari ini Allah memberikan salah satu kesempatan di antara kesempatan-kesempatan yang lainnya dan tidak diberikan kepada hamba yang lain. Dan kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla teruntuk saudara-saudara kita, saudari-saudari kita yang saat ini mungkin belum memiliki kesempatan untuk hadir di majelis para asatidzah. Mereka memiliki kesempatan yang sama sebagaimana kesempatan yang jenengan miliki semuanya. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada baginda yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, kepada segenap ahlul bait beliau dan juga segenap sahabat dan saudara-saudara beliau, yaitu umat beliau hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan hari ini kita masih sampai di pembahasan tentang sosok yang mulia, yaitu istri yang paling cintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepeninggal Khadijah radhiyallahu anha, yaitu Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Kemarin kita sudah membahas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dikabarkan oleh Allah Azza wa Jalla beliau akan menikahi Aisyah, dan dikabarkan bahwasanya Aisyah akan menjadi istri beliau baik dunia maupun di akhirat. Di antara hadis yang menyebutkan demikian adalah hadis yang dibawakan dari Aisyah radhiyallahu an bahwasanya Jibril alaihi salatu wassalam mendatangkan gambaran atau sosok di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan memiliki apa? Tidak terlihat awalnya. Kemudian disingkap oleh Jibril alaihi salatu wassalam dan nampaklah bahwasanya sosok yang dibawa oleh Jibril alaihi salatu wassalam adalah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Jibril mengatakan dia adalah istrimu baik di dunia maupun di akhirat. Dan kita belum sampai di pembahasan bagaimana perjalanan kok bisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau realisasi dari mimpi tadi di dunia nyatanya. Disebutkan oleh penulis rahimahullah taala atau penulis hafizahullah taala sebagaimana kita sempat singgung di pernikahan Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditawari oleh seorang sahabat beliau sekaligus menjadi sahabat Khadijah radhiyallahu anha, yaitu Khawlah radhiyallahu anha.
yang mana beliau menawarkan setelah melihat bagaimana kondisi Rasulullah SAW sepeninggal Khadijah yang tentu saja terpukul, maka Khawlah radhiyallahu anha berusaha mencari solusi untuk Rasulullah SAW. Setelah dilihat-lihat, diamat-amatin, maka nampaknya ada dua sosok yang pas untuk Rasulullah SAW, dan itu keduanya langsung ditawarkan oleh Khawlah radhiyallahu anha kepada Rasulullah SAW dengan mengatakan, ya Rasulullah, apakah engkau tidak ingin menikah lagi sepeninggal Khadijah radhiyallahu anha? Maka Rasulullah mengatakan, dengan siapa? Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW memang butuh sosok untuk menghibur Rasulullah SAW, sosok untuk menemani Rasulullah SAW sepeninggal Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian Rasulullah mengatakan, menimpali pertanyaan dari Khawlah tadi dengan mengatakan, dengan siapa? Maka Khawlah mengatakan, jika yang gadis, maka ada. Yaitu putra seorang yang engkau cintai, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian jika yang janda, maka ada, yaitu Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha. Khawlah melihat bahwasanya sosok yang bisa memenuhi kebutuhan Rasulullah SAW, yang bisa menemani Rasulullah SAW baik suka dan duganya, ada Saudah binti Zam'ah. Yang bisa mengurusi rumah tangga Rasulullah SAW adalah Saudah binti Zam'ah. Maka Khawlah menawarkan kepada Rasulullah SAW. Dan Khawlah melihat bahwasanya sosok Aisyah radhiyallahu anha adalah sosok yang bisa menyenangkan Rasulullah SAW dan menemani Rasulullah SAW. Maka Khawlah pun menawarkan Aisyah dalam waktu yang sama dengan penawaran beliau kepada Rasulullah SAW terhadap diri Saudah binti Zam'ah. Dan dua-duanya diterima oleh Rasulullah SAW, bahkan menikah dalam waktu hampir berdekatan. Baik. Setelah keduanya, setelah ditawarkan oleh Saudah binti Zam'ah, maka Rasulullah SAW mengiyakan, dan Khawlah mendatangi keluarga Abu Bakar As-Siddiq dengan awal-awalnya beliau mengatakan, keberkahan apalagi yang akan datang di tengah-tengah keluarga kalian. Setelah sebelumnya, semua masyhur atau ma'ruf bahwasanya keluarga As-Siddiq ini, keluarga Abu Bakar As-Siddiq adalah keluarga yang cintai Rasulullah SAW. Makanya yang menggelari As-Siddiq adalah Rasulullah sendiri. Makanya menunjukkan keberkahan di tengah keluarga As-Siddiq. Kemudian ditambah lagi bahwasanya Rasulullah SAW melamar Aisyah radhiyallahu anha, putra Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan satu keberkahan akan kembali masuk ke tengah-tengah keluarga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, Khawlah mengatakan, keberkahan apalagi yang akan masuk di tengah-tengah kalian. Kemudian Rauman, waktu itu diterima oleh Rauman, mengatakan, apa maksud? Kemudian Khawlah mengatakan, sungguhnya Rasulullah SAW melamar Aisyah untuk dirinya. Kemudian Rauman mengatakan, aku menyetujuinya, akan tapi tunggulah Abu Bakar untuk pulang. Kemudian setelah pulang Abu Bakar, beliau mengatakan, Khawlah mengatakan, wahai Abu Bakar, kebaikan dan keberkahan apa kiranya yang Allah masukkan ke tengah-tengah keluarga kalian? Rasulullah SAW memerintahkanku untuk melamar Aisyah teruntuk dirinya, yaitu diri Rasulullah SAW. Maka Abu Bakar tidak ragu lagi untuk menerima pinangan Rasulullah SAW. Tapi yang pertama ditanyakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha adalah, apakah Aisyah pantas atau layak untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Khawlah menyampaikan bagaimana perkataan Rasulullah kepada Khawlah, dan akhirnya diterimalah pinangan Aisyah, dan pinangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan kisah ini, ada satu pelajaran penting yang ini biasanya hendaknya dipetik oleh fasilitator ketika memerantarai antara dua orang yang hendak menikah. Antara dua orang yang hendak menikah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, apakah Aisyah layak untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini menunjukkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq mempertimbangkan urusan masalah kufu. Apakah kedua calon mempelai berada dalam kufu yang sama? Dan masalah kufu ini bukan masalah harta, bukan pula masalah rupa, bukan pula masalah nasab baiknya, keturunan dan lain sebagainya, bukan.
Tapi yang masalah kufu ini masalah kebaikan agama dari masing-masing pihaknya. Dan kebaikan agama ini tidak diukur dengan apa? Dengan banyaknya hafalan si A misalnya. Tidak. Tidak pula diukur dengan ketenaran si B misalnya. Enggak. Tapi diukur dengan baiknya akhlak di antara kedua belah pihak. Maka hendaknya seorang yang hendak memerantarai antara dua orang yang hendak menikah mempertimbangkan masalah ini. Apakah keduanya ini memiliki kufu yang sama atau paling tidak jauh berseberangan. Karena betapa banyak orang yang terfitnah, kemudian ketika proses sudah terfitnah, kemudian akhirnya tidak jadi, sudah terfitnah, sudah akan terfitnah, kemudian tidak jadi, akhirnya Akhirnya menimbulkan madharah yang lebih besar dibandingkan madharah sebelum dia menjalankan proses tersebut. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengajukan pertanyaan yang bagus sekali, dan ini hendaknya dicontoh oleh para fasilitator pernikahan, yaitu mempertimbangkan urusan kufu dari kedua belah pihak. Kemudian kita lanjutkan kisahnya, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pinangan beliau diterima oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan Aisyah radhiyallahu anha dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada umur 6 tahun. Dan ini hadisnya cukup banyak sekali menjelaskan tentang pernikahan Aisyah di umur 6 tahun. Di antara hadis-hadis yang ada adalah hadis yang dikutip oleh musannif rahimahullah taala, yaitu Khawlah menemui Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar berkata, panggilkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemari. Maka Rasulullah pun datang lalu menikahkan beliau denganku. Saat itu aku berusia 6 tahun, kata Aisyah radhiyallahu anha. Ini menunjukkan bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada umur 6 tahun. Hadis yang lainnya yang menyebutkan bahwasanya pernikahan Aisyah berlangsung di umur 6 tahun adalah hadis dari Aisyah sendiri, yaitu hadis diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Beliau mengatakan, tazawwajanin Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahiku, wa ana bintu sitti sinin, dan aku adalah seorang gadis yang berumur 6 tahun. Faqadimnal Madinah, dan ila akhir hadis. Hadis ini menunjukkan, atau hadis dalam kitab Sahih Bukhari Muslim ini menunjukkan Aisyah dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada umur 6 tahun. Hadis yang lainnya juga dari Aisyah radhiyallahu anha. Pengakuan dari beliau sendiri, beliau mengatakan anna Nabiyya Sallallahu Alaihi Wasallam tazawwajaha wa hiya bintu sab'i sinin. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menikahi Aisyah dan itu dalam keadaan umur 7 tahun. Pengataan atau perkataan umur 7 tahun ini karena kebiasaan orang-orang Arab kadang membulatkan angka. Kadang angka tadi diturunkan ke bawah, kadang juga dibulatkan ke atas. Misalnya hadis arba'in. Arba'in jumlahnya bukan 40 hadisnya, tapi 42. Dan dibulatkan ke bawah arba'in untuk memudahkan pengucapkan. Termasuk diantaranya bintu sitti sinin, ini dibulatkan ke bawah. Melebih beberapa bulan, maka dibulatkan ke bawah. Oh, ini umur 6 tahunan. Umur 6 tahunan. Tapi di hadis ini disebutkan bintu sab'i sinin, umur 7 tahunan. Ini artinya dibulatkan ke atas. Maka hal seperti tidak jadi masalah. Tidak bertentangan antara dua hadis yang ada. Ala kulli hal, kesimpulannya yang tepat ada yang rajih adalah Aisyah radhiyallahu anha dinikahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada umur 6 tahun. Adapun hadis yang mengatakan bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha, atau kisah yang menyatakan bahwa Aisyah radhiyallahu anha menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada umur 18 tahun, maka kisah ini atau hadis ini tidak bisa dijadikan pegangan karena tidak ada sumber atau rujukan yang sahih yang menunjukkan bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada umur 18. Dan lebih tepat adalah Rasulullah menikahi Aisyah umur 6 tahun dan berumah tangga atau satu rumah dengan Aisyah ketika umur 9 tahun ketika sampai di Madinah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terus ada banyak pertanyaan di antara dari orang-orang mustasyrik, dari orang orientalis, dari orang liberal, dari orang feminis dan lain sebagainya yang menanyakan, kok bisa umur 6 tahun kok dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada saat itu umur mungkin 50-an. Umur 50-an. Maka jawabannya adalah jangan mengukur kebiasaan terdahulu dengan kebiasaan saat ini. Mungkin kebiasaan sekarang menikahi seorang yang umur 6 tahun itu sebuah kebiasaan yang sangat tabu, bahkan sangat asing di tengah masyarakat kita. Adapun pada masa dulu, maka yang pertama adalah kebiasaan di zaman dulu tentu saja berbeda dengan kebiasaan zaman sekarang. Dan menikahi anak umur 6 tahun atau 8 tahun atau 9 tahun pada masa itu sangatlah lumrah. Dan bukan hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan dari kalangan mereka
atau dari kalangan orang yang menentang Rasulullah SAW juga menikahi menikahi wanita di umur-umur mereka yang masih sangat muda. Ini terdahulu dengan kebiasaan saat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwasanya orang-orang kafir pada masa itu sudah terbiasa dengan hal tersebut dan mereka tidak membantah akan adanya hal itu, dan mereka menentang Rasulullah SAW juga tidak dari sisi itu. Jadi mereka menentang Rasulullah SAW tidak dari sisi itu. Kalau ada orang zaman sekarang terlebih menisbatkan diri ke dalam Islam, kemudian mengatakan, oh ini nggak mungkin menikah seperti ini, karena nggak mungkin Rasulullah seperti ini dan seperti itu. Maka kita katakan bahwa orang kafir pada masa itu aja, pada masa Rasulullah SAW tidak menentang tentang adanya fakta ini. Nah, kok jenengan lebih menentang dibandingkan mereka. Ini menunjukkan bahwasanya pernikahan dengan umur 6 tahun pada masa itu adalah suatu yang wajar. Terlebih Rasulullah SAW berumah tangga dengan Aisyah radhiyallahu anha di umur yang mungkin saat itu Aisyah sudah balik. Sudah balik. Baik, ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pelajaran lain dari kisah perjalanan pernikahan Rasulullah SAW dengan Aisyah ini, hendaknya seorang fasilitator melihat maslahat dan madharah ketika hendak memerantarai antara dua orang yang hendak menikah. Apakah memang ketika dia melihat, oh ini kayaknya si bujang ini lebih baik dia menikah, maka ditawarkanlah seseorang kepadanya, atau dia memerintahkan wali dari wanita tadi untuk langsung melamar si bujangan ini atau si laki-laki. Jika dia melihat maslahat yang lebih. Akan tapi jika dia justru melihat madharah dengan penawarannya tadi, karena mungkin si laki-lakinya belum mampu untuk menegakkan syariat pernikahan, maka seorang fasilitator harus jeli dengan hal seperti ini. Karena betapa banyak fasilitator itu cenderung sembrono dalam memerantarai antara dua orang yang hendak menikah. Yang penting sama-sama ini misalnya. Yang penting sama-sama belum menikah dan lain sebagainya. Maka hendaknya diperhatikan urusan-urusan yang kecil seperti ini. Baik. Ikhwati fillah a'azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Setelah pernikahan dengan Aisyah radhiyallahu anha, bukan berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung mengalami kenangan-kenangan manis, atau Rasulullah SAW langsung mendapati kisah-kisah yang menarik dengan Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan pada masa itu, sepeninggal Khadijah dan juga paman beliau Abu Thalib, Rasulullah SAW mengalami gangguan justru lebih banyak dibandingkan gangguan-gangguan sebelumnya. Karena orang kafir Quraisy pada masa itu sudah ngerasa Rasulullah nggak punya backing lagi. Rasulullah nggak punya pelindung lagi dari kalangan manusia. Maka mereka dengan gencarnya melancarkan gangguan-gangguan kepada Rasulullah SAW. Bahkan di masa itu kaum kafir Quraisy bersepakat atau bermusyawarah di Darun Nadwah, di tempat parlemen mereka, untuk apa? Untuk membunuh Rasulullah SAW atau mengusir Rasulullah dari kotanya, yaitu kota Makkah yang Rasulullah SAW sangat cintai. Justru gangguan pada masa itu, justru besar-besarnya gangguan pada masa itu. Dan pernikahan tadi di awalnya, makanya Rasulullah SAW tidak berumah tangga bersama Aisyah pada masa itu, melainkan menunggu hingga Rasulullah dan Aisyah sampai di Madinah. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita bisa mengambil sedikit kesimpulan atau pelajaran bahwasanya seorang yang hendak menikah atau kaum muslimah dan muslimin yang hendak menikah, hendaknya yang dia impikan dari pernikahannya atau keluarganya adalah surga. Rasulullah SAW memimpikan surga digambarkan dengan apa? Digambarkan dengan keluarganya siap lahir dan batinnya untuk menemani Rasulullah SAW di tengah gangguan orang-orang Quraisy. Apakah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu tidak mengetahui bahwa Rasul akan mengalami gangguan setelah kematian Khadijah? Maka jawabannya beliau tahu. Karena Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat senior Rasulullah SAW yang beliau tahu bagaimana gencarnya gangguan orang-orang Quraisy. Akan tapi Abu Bakar tetap menerima pinangan Rasulullah SAW untuk putrinya Aisyah radhiyallahu anha. Ini menunjukkan apa yang diimpikan oleh Abu Bakar terhadap keluarga putrinya adalah apa? Adalah surga Allah Azza wa Jalla. Tidak masalah mendapati gangguan dari orang-orang Quraisy. Tidak masalah ke depannya pernikahannya mendapatkan banyak sekali cemoohan misalnya. Selama impiannya surga, selama apa yang diangankan adalah surga, maka itu tidak jadi masalah. Dan inilah keluarga Rasulullah SAW. Justru setelah pernikahan
dahsyatnya sehingga menyebabkan beliau hijrah. Nah, bagaimana perjalanan hijrah beliau ini? Kita akan sedikit mengulik, dan penulis rahimahullah taala ini mengulik tentang kisah bagaimana peran Aisyah dan keluarga As-Siddiq yang lainnya, yaitu misalnya Abdullah bin Abu Bakar, kemudian pembantu Abu Bakar As-Siddiq, Amir bin Furaihah misalnya. Ini semuanya berperan untuk membantu Rasulullah SAW dan Abu Bakar hijrah ke Madinah. Suatu ketika di saat di mana orang-orang Quraisy sudah mulai geram dengan Rasulullah SAW, maka mereka berkumpul di Darun Nadwah. Di Darun Nadwah tempat anggota parlemen mereka berkumpul untuk merencanakan strategi-strategi yang penting untuk negara mereka. Termasuk strategi-strategi yang dilancarkan untuk memusuhi dakwah Rasulullah SAW. Akhirnya mereka pada satu di setiap kabilahnya, di setiap keturunannya, atau di setiap kaumnya, satu orang pemuda yang menghunuskan pedang. Jadi ada satu orang pemuda kuat, dibekali pedang, dihunuskan pedangnya, dalam artian dilepaskan dari sarungnya, siap untuk menghajar Rasulullah SAW. Untuk apa? Kenapa harus setiap kabilah memerintahkan satu orang? Supaya mengantisipasi efek setelahnya. Karena pada masa itu dikenal dengan apa? Sudah dikenal dengan balas bunuh. Jadi ketika ada satu kaum membunuh anak dari kaum yang lain, maka hukumannya dibalas dibunuh. Dan mereka mengakui akan hal tersebut. Mengakui akan hukum tersebut. Ketika mengakui akan hukum tersebut, maka orang-orang kafir Quraisy bersepakat di Darun Nadwah, mereka mengutus masing-masing dari kaumnya atau dari kabilahnya satu orang pemuda atau satu orang yang kuat, satu orang laki-laki yang kuat dengan bekal pedang di tangannya yang siap menghunus Rasulullah SAW, supaya nanti Bani Hashim, yaitu nenek moyang Rasulullah SAW, tidak kabilah Rasulullah SAW tidak menuntut balas akan kematian Rasulullah SAW. Jadi pilihan mereka ini, pilihan orang Quraisy ini, mereka imam mengusir Rasulullah dari kotanya ketika tidak mampu membunuhnya, atau imam menahan Rasulullah di dalam kota supaya Rasulullah tidak menyebarkan dakwahnya dan memenjara Rasulullah SAW. Yang paling buruk, mereka membunuh Rasulullah. Oleh Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Anfal. Bisa jangan lihat semuanya di ayat ke-30. Di ayat 30 Allah Azza wa Jalla berfirman, wa idh yamkuru bika alladziina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka. Dan tatkala ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan makar mereka, memikirkan makar kepada Rasulullah SAW untuk menangkap dan memenjarakanmu, liyuthbituka, untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu, au liyukhrijuka, atau mengusirmu dari kota Makkah. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Sungguhnya membuat makar akan hal tersebut, yaitu merencanakan pembunuhan kepada Rasulullah SAW. Wa yamkurullah, dan Allah membalas makar mereka. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik pembalas makar. Di dalam ayat ini, sebelum kita lanjut dengan kisah tadi, ada pelajaran penting tentang masalah asma dan sifat Allah Azza wa Jalla. Yang mana Allah Azza wa Jalla di antara sifatnya yang diakui oleh Ahlussunnah wal Jamaah adalah Allah Al-Makir. Allah itu membalas makar. Ada pertanyaan, Allah bukankah disifati dengan sifat-sifat yang baik? Naam, itu betul sekali, disifati dengan sifat-sifat yang baik. Akan tapi ada sifat-sifat yang lainnya, yang mana sifat ini bisa diarahkan ke makna yang baik, bisa diarahkan ke makna yang buruk. Bisa menjadi baik dalam satu kondisi, bisa menjadi buruk dari kondisi yang lainnya. Di antara sifat adalah sifat makir. Sifat membuat makar, sifat membalas makar. Ketika seorang membuat makar, maka ini artinya sesuatu yang buruk. Seorang membuat makar, tipu daya, dan lain sebagainya, sesuatu yang buruk. Akan tapi ketika berperang, membuat makar, ini sesuatu yang baik. Kenapa? Karena di antara strategi perang adalah apa? Membuat tipu daya kepada musuh. Nggak mungkin kita mengatakan kepada musuh yang hendak melawan kita, atau yang hendak kita lawan, kita mengatakan, nanti saya serang dengan formasi demikian. Nggak mungkin. Tapi apa? Masing-masing dari pemimpin pasukan akan menyembunyikan bagaimana makar mereka kepada musuh-musuh mereka. Dan kondisi ini membuat makar adalah sesuatu yang baik. Termasuk diantaranya ketika makar ini dinisbatkan kepada Allah Azza wa Jalla, maka ini artinya makar dalam artian membalas makar. Dan Allah Azza wa Jalla tidak pernah memakai sifat membalas makar ini
kecuali dalam rangka membalas perbuatan orang-orang kafir. Dan di ayat ini, dalam ayat surah Al-Anfal ayat 30 ini, menunjukkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla membalas perbuatan makar orang-orang kafir. Nah, bagaimana pembalasan makar dari Allah Azza wa Jalla kepada orang-orang kafir ini? Disebutkan oleh musannif rahimahullah taala kisahnya. Kisah tentang bagaimana awal mula hijrahnya. Yang mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sudah terkepung oleh orang-orang kafir. Rasulullah hendak tidur, sudah terkepung oleh orang-orang kafir. Kemudian setelah terkepung ini, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian keluar dari rumahnya dan menuju kepungan orang-orang kafir tadi, menaburkan pasir di atas orang-orang kafir. Sembari membaca, kata musannif rahimahullah taala, menyuplik kisah dari hadis dari Ibnu Sa'ad, dari At-Tabaqat, dari Jarul Al-Waqidi dan seterusnya, Abdul Razzaq dalam Musannaf dan yang lainnya. Dan beliau alaihi salatu wassalam membaca surah Yasin ayat yang ke-9. Ini jangan sampai disalahpahami bahwa kalau misalnya kita terkepung dengan musuh, amalan yang baik adalah membaca surah Yasin seperti ini. Maka jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Karena betapa banyak ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum rahmanu rahimakumullah, amalan-amalan yang mana amalan-amalan tadi mengatasnamakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Masih terputus suaranya? Sudah enggak, Ustaz? Yang mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, mereka mengatasnamakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk membuat amalan-amalan baru dalam agama. Ini tidak bisa diartikan bahwasanya apa? Bahwasanya Rasulullah mengajarkan ketika seorang terkepung musuh, kemudian ditaburkan pasir dengan membacakan ayat ini, maka pasti akan jadinya seperti Rasulullah SAW. Maka jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Setelah Rasulullah SAW membacakan surah Yasin ayat ke-9 tadi dan sembari menaburkan pasir di atas mereka, maka orang-orang kafir tidak bisa melihat semuanya. Wa ja'alna bainahum sadda wa min khalfihim sadda. Dan kami jadikan di antara mereka saddan, penghalang. Wa min khalfihim saddan. Dan dari arah belakang mereka pun saddan, yaitu penghalang. Fa'aghshaynahum, dan kami menutup mereka, dan kami menutup mereka dan mereka tidak bisa melihat apapun. Meskipun ayat ini sebenarnya ditujukan bukan untuk kasus seperti ini. Ayat ini ditujukan bahwasanya Allah Azza wa Jalla menjadikan penghalang di hati orang-orang kafir sehingga mereka tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Ini tujukan untuk masalah iman dan kekufuran. Akan tapi di hadis ini atau di riwayat ini, kalau kita ambil bahwasanya riwayat ini adalah sahih, maka tidak bisa diambil kesimpulan ketika seorang terkepung musuh kemudian dia membacakan ayat ini. Adapun misalnya seorang sekedar mengambil ibrah, seorang mengambil pelajaran dari kisah ini, maka tidak jadi masalah, tanpa melazimkan bahwasanya ketika ada musuh amalannya adalah seperti ini, melazimkan namanya. Tapi tidak melazimkan ketika senjenengan terkepung musuh, nasallallahu assalam wal afiyah, terkepung musuh, tirukan apa yang dibacakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa melazimkan. Maka insyaallah taala selamanya dengan yakin bahwa pertolongan datang dari Allah Azza wa Jalla, maka musuh tadi tidak akan memberikan efek madharah apapun sebagaimana orang-orang kafir tidak memberikan efek madharah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah pertolongan Allah Azza wa Jalla kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mana beliau keluar dengan Abu Bakar As-Siddiq sembari menaburkan pasir di atas orang-orang kafir sehingga mereka tidak sadar Rasulullah sudah sampai di gua Sur. Jadi Rasulullah sampai di Gua Sur, orang-orang kafir tidak sadar. Sampai datang orang-orang di antara mereka dengan mengatakan, apa yang kalian lakukan? Kemudian mereka melakukan, kami tengah mengepung Rasulullah SAW, atau kami tengah mengepung Muhammad. Kemudian dia mengatakan, celaka engkau. Muhammad dan sahabatnya itu Abu Bakar telah keluar sedari tadi sembari menaburkan pasir di atas wajah kalian. Ini menunjukkan pertolongan Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hambanya yang beriman. Dan Rasulullah memilih untuk hijrah seperti ini. Ini memberikan pelajaran bagi kita. Jika misalnya ada maslahat yang jauh lebih bisa kita dapatkan ketika kita hijrah atau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, maka ini daripada membahayakan keimanan kita. Misalnya kita tinggal di sebuah tempat yang mana notabene tempat tadi tempat kekufuran atau di negeri-negeri kufur, dan kita mampu untuk hijrah dari sana dan tidak ada kepentingan kita di sana, tidak untuk tujuan dakwah, tidak untuk tujuan belajar dan lain sebagainya, maka diupayakan untuk pindah dari tempat tersebut. Ini mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Lantas apa hubungannya dengan
dengan kisah Aisyah radhiyallahu anha. Ini sedikit kita cuplik kisahnya supaya memberikan gambaran kepada kita bahwa Aisyah radhiyallahu anha dan juga keluarganya ini berperan besar dalam hijrah Rasulullah SAW dan dakwah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara perannya adalah bahwa ketika Rasulullah SAW mengajak Abu Bakar As-Siddiq untuk berhijrah, Rasulullah mendapati Aisyah dan juga keluarga yang lainnya itu berada dalam rumah tadi. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya Abu Bakar, tolong suruh orang dalam rumah ini keluar semuanya. Maka Abu Bakar mengatakan, semua ini keluarga wahai Rasulullah. Bi abika anta bi abi ana wa ummi. Dengan tebusannya, dengan menjadikan keluarga beliau sebagai tebusan, ini bentuk apa? Takbir dalam bahasa Arab untuk menunjukkan bahwa ini jaminannya, ini jaminanku atas muisto. Percaya saja, ini percaya saja, ini jaminannya. Ini maksudnya demikian. Takbir-takbir yang biabi dengan ibu dan dengan bapak dan ibuku menjadi tebusan atas engkau wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan kalimat dalam bahasa Arab yang apa? Menunjukkan untuk meraih kepercayaan orang yang diajak bicara. Saya percaya saja. Gampangnya seperti itu. Gampangnya dalam bahasa Indonesia seperti itu. Dan di antara keluarga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha, selain Aisyah radhiyallahu an yang berperan dalam dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah siapa? Putra dari Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Abdullah bin Abu Bakar. Yang mana Abdullah bin Abu Bakar ini juga seringkali mengunjungi Abu Bakar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar dan Rasulullah SAW ketika sampai di gua untuk menanyakan apa kebutuhan mereka, untuk memberikan informasi bagaimana orang-orang kafir, strategi orang-orang kafir kepada beliau, sehingga beliau SAW dan juga Abu Bakar bisa merencanakan perjalanan dengan lebih baik sampai kurang lebih 3 hari dalam gua Thur tadi untuk menunggu kabar dari Abdullah bin Abu Bakar tentang orang-orang kafir bahwasanya mereka sudah tidak lagi mencari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara keluarga Abu Bakar As-Siddiq atau orang-orang sekitar Abu Bakar As-Siddiq yang berperan besar dalam hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Amir bin Furaiha. Ini adalah seorang pembantu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang mana beliau ditugasi untuk mengembala kambing. Dan di antara kebaikan atau peran beliau dalam dakwah ini atau dalam hijrah ini adalah beliau mengembalakan kambing di belakang Abu Bakar As-Siddiq dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menghilangkan jejak kaki Abu Bakar dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada masa itu yang digunakan oleh orang-orang kafir, yang digunakan orang-orang yang melakukan perjalanan adalah mereka menggunakan jejak. Jadi diamati jejak, oh ini ada jejak orang yang sedang berjalan, oh ini jejaknya sudah sekian hari dan lain sebagainya. Dan di antara kepandaian Amir bin Furaiha, yaitu pembantu Abu Bakar ini, adalah dia menutupi jejak Abu Bakar dan Rasulullah SAW ketika keduanya berjalan. Ala kulli hal, ini adalah kisah panjang tentang perjalanan hijrah Rasulullah SAW sampai ketika sampai di Madinah, dan orang-orang di Madinah itu orang-orang yang sudah lebih dulu beriman dibandingkan orang-orang Mekah, dan mereka menyambut dengan gegap gembita kedatangan Rasulullah SAW dan juga Abu Bakar. Ibnu Qayyim, sebagaimana perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah taala, terdengar suara hiruk pikuk dan pekikan takbir di kalangan Bani Amr bin Auf. Kaum muslimin memekikkan takbir karena bahagia atas kedatangan Nabi SAW. Mereka segera keluar untuk menyambut kedatangan beliau. Mereka pun menemui dan mengucapkan salam penghormatan yang layak diucapkan pada seorang Nabi. Mereka menatap tajam dan mengelilingi beliau. Rasa tenang pun bisa beliau rasakan kala turun wahyu dalam surah At-Tahrim ayat 4. Ini menunjukkan ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah, sebagian orang-orang Madinah pada masa itu sudah beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, yang waktu itu namanya masih kota Yathrib, maka orang Yahudi tadi mengimani akan kedatangan Nabi setelah Nabi mereka. Jadi mereka meyakini bahwa akan datang Nabi terakhir nanti dan akan mendatangi kota mereka. Namun ketika mendapati bahwa nabinya bukan dari keturunan mereka dan tidak memilih mereka misalnya, dan tidak turun di tengah-tengah mereka, maka mereka karena kesombongannya ini mereka menolak kebenaran. Na'udzubillah min dzalik. Dan pada masa itu gegap gembita dengan takbir. Lantas mungkin ada pertanyaan di tengah-tengah kita. Bagaimana dengan kisah Tola al-Badru alaina? Telah datang al-Badr, bulan purnama di tengah-tengah kami. Maka kita katakan kisah tadi adalah kisah yang dhaif atau kisah yang lemah. Tidak bisa dijadikan dasar bahwasanya ketika masa itu para sahabat menyambut Rasulullah SAW dengan mengatakan Tola al-Badru alaina.
Namun apakah kita tidak, atau apakah kita langsung salah ketika mengucapkan misalnya bernasyid dengan Tola'al Badru? Karena Tola'al Badru ini pada asalnya nasyid. Pada asalnya nasyid. Nasyid itu syair yang kita dendangkan. Yang kita dendangkan tanpa diiringi alat musik. Itu nasyid yang dibenarkan. Nasyid yang dibenarkan. Syair yang kita dendangkan tanpa diiringi dengan alat musik, maka itu yang dibenarkan. Dan pada masa itu dinyanyikan atau didendangkan oleh wanita-wanita dan juga anak-anak. Dan ini diperbolehkan. Wanita-wanita dan anak mendendangkan nasyid tanpa diiringi alat musik dengan mengatakan Tola'al Badru alaina. Makanya Syekh Shalih Al-Munajjid rahimahullah hafizahullah taala dalam situs website beliau mengatakan bahwasanya tidak jadi masalah mendendangkan nasyid Tola'al Badru alaina selama tidak meyakini bahwasanya itu merupakan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada makna yang menyelisih makna yang seharusnya. Jadi tidak ada penyelisihan terhadap akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak pula ada penyelisihan terhadap syariat Islam dan lain sebagainya. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah kisah bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah dengan peran besar dari keluarga Aisyah radhiyallahu anha. Di antara yang menemani beliau yaitu ayahanda Aisyah sendiri, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian orang-orang sekitar Abu Bakar, yaitu Abdullah bin Abu Bakar, yang memberikan informasi secara terus-menerus. Kemudian Amir bin Furaihah, yang mana Amir bin Furaihah memberikan peran menghilangkan jejak Abu Bakar As-Siddiq ketika perjalanan. Kemudian Asma binti Abu Bakar, saudari Aisyah radhiyallahu anha, yang mana beliau mengirimkan bekal kepada ayah beliau yaitu Abu Bakar dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita sempat singgung di sebelumnya tentang masalah Asma. Asma ini adalah yang digelar dengan Zatun Nitaqain, pemilik dua ikat pinggang. Nitaq, dua belahan kain yang jadikan ikat pinggang atau jadikan ikatan. Yang pertama untuk mengikat bekal makanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang lainnya digunakan sebagai ikat pinggang. Jadi yang pertama tadi digunakan untuk mengikat pakaiannya sendiri, dan yang kedua untuk Rasulullah SAW. Ini peran besar keluarga Aisyah radhiyallahu anha terhadap dakwah dan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setibanya di Madinah, Aisyah radhiyallahu anha disambut atau diajak oleh ibunda beliau sendiri yaitu Ummu Rauman untuk mendatangi wanita-wanita Ansar. Wanita-wanita Ansar atau orang-orang Ansar ini terkenal sebagai orang-orang yang lembut. Ketika kedatangan Aisyah radhiyallahu anha datang ke tengah-tengah mereka mengetahui bahwa Aisyah sudah menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka memingit Aisyah radhiyallahu anha dan mendandani Aisyah sedemikian rupa untuk kemudian dihadapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kemudian harinya. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia mengatakan, aku berkata, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku, seandainya engkau singgah di sebuah lembah yang di sana tidak ada sejumlah pohon yang buahnya sudah dimakan, dan engkau mendapati sebuah pohon yang buahnya belum dimakan, di pohon yang mana engkau mengembalakan untamu? Maka Rasulullah mengatakan, di pohon yang belum dimakan buahnya. Jawab beliau. Maksudnya Nabi SAW ini bentuk kecerdasan Aisyah radhiyallahu anha. Ini kebiasaan istri atau kebiasaan wanita itu pasti sering-sering kali bertanya kepada suaminya pertanyaan-pertanyaan sebenarnya remeh. Ini hendaknya merespon dengan hati-hati. Jadi pertanyaan yang remeh misalnya, apakah engkau masih mencintaiku? Kemudian apa yang membuat engkau menikah denganku? Dan lain pertanyaan-pertanyaan semisal ini. Pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bagi laki-laki ada pertanyaan remeh. Akan tapi harap perhatian, mungkin ada ikhwan di sini yang mendengarkan atau mendengarkan lewat HP istrinya, hendaknya berhati-hati ketika menjawab pertanyaan semisal ini. Dan di antara kecerdasan Aisyah radhiyallahu anha adalah menyembunyikan maksud ketika bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau engkau tiba di sebuah tempat, kemudian tempat tadi ada pohon yang sudah dimakan buahnya. Artinya ini pohon ini sudah banyak yang makan dari pohon ini. Kemudian ada pohon yang buahnya tadi belum pernah dijamah oleh orang lain. Maka manakah yang engkau pilih untuk mengembalakan untamu? Rasulullah mengatakan pohon yang belum dimakan buahnya. Ini sebenarnya maksud Aisyah radhiyallahu anha ingin menanyakan seperti ini, mana yang lebih engkau cintai? Menikah dengan orang yang belum pernah menikah sebelumnya atau menikah dengan orang yang sudah pernah menikah sebelumnya? Maka Rasulullah SAW dengan kecerdasan yang jauh lebih daripada Aisyah radhiyallahu anha, beliau menjawab pohon yang belum pernah dimakan orang lainnya. Baik. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Ketibanya Rasulullah di Madinah ini merupakan awal bagi Rasulullah dan Aisyah radhiyallahu anha memulai atau memasuki rumah tangga nubuwah, yang mana itu menjadi rumah tangga yang terbaik yang pernah ada. Dan banyak sekali kisah di antara kebaikan rumah tangga Rasulullah SAW dengan Aisyah ini
bahwa Aisyah menjadi seorang wanita yang apa? Yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah. Kemudian Aisyah menjadi seorang wanita yang paling menjadi banyak rujukan bagi para orang-orang tabi'in, bagi kaum tabi'in, atau bahkan bagi sahabat yang lainnya ketika menemukan permasalahan pelik dalam masalah agama. Jadi Aisyah ini seorang ulama wanita pada masa itu. Karena hidupnya Aisyah radhiyallahu anha sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kurang lebih 40 tahun. Kurang lebih 40-an tahun sampai 50 tahun. Sampai Aisyah radhiyallahu anha kemudian meninggal dunia. Baik. Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Di antara bentuk kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha adalah disebutkan dalam banyak sekali hadis. Di antaranya hadis yang menjelaskan atau dari Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di depan pintu kamarku, sementara orang-orang Habasyah tengah berlatih tombak di masjid. Beliau menutupiku dengan pakaian beliau agar aku melihat permainan mereka dan orang-orang di luar tidak bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau berdiri untukku hingga aku sendiri yang pergi. Maksudnya yang bosan dengan permainan tadi, sudah bosan melihat, sudah cukup ya Rasulullah. Untuk itu hargailah anak perempuan yang masih kecil yang suka bermain. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tidak menafikan tabiat atau naluriah seorang anak dari Aisyah radhiyallahu anha yang beliau nikahi. Jadi Aisyah masih kecil pada masa itu, meskipun sudah balik, umurnya belum dewasa, umurnya masih sangat belia. Maka Rasulullah memahami akan hal tersebut. Oleh karenanya Rasulullah tidak memungkiri bahwa Aisyah pada masa itu masih suka melihat permainan, masih suka bermain-main. Bahkan dalam riwayat yang lainnya, Aisyah radhiyallahu anha memiliki boneka. Di antara boneka tadi adalah adalah kuda yang bersayap. Kuda yang bersayap. Makanya ketika Rasulullah SAW tiba dari perang Tabuk atau Khaybar, maka Rasulullah SAW melihat boneka tadi atau mainan Aisyah radhiyallahu anha tadi, kemudian mengatakan, ya Aisyah, apa ini? Beliau mengatakan, ini kuda. Terus ini apanya? Ini sayapnya. Terus Rasulullah mengatakan, kuda ada sayapnya? Maka Aisyah mengatakan, tidakkah engkau tahu bahwasanya Sulaiman memiliki kuda yang bersayap? Rasulullah SAW tertawa ketika mendengar penjelasan yang cerdas dari Aisyah radhiyallahu anha. Ini yang masih belia dari seorang istri beliau yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Oleh karena beliau masih kadang memberikan kesempatan kepada Aisyah untuk bermain-main dengan teman sebayanya atau untuk makan menikmati permainan tadi berupa boneka. Dan ini juga para ulama mengambil kesimpulan bahwa anak-anak itu masih diperbolehkan main boneka. Kalau hukum taswir yaitu apa misalnya? Misalnya boneka atau patung misalnya, atau boneka lah, jangan patung, boneka. Maka untuk anak-anak yang masih kecil, untuk anak-anak yang masih belia, ketika bisa mengambil manfaat dari adanya boneka tadi, maka tidak jadi masalah. Akan tapi misalnya menghilangkan ciri dari makhluk hidup di boneka tadi, maka ini lebih baik. Maka kita mengambil kesimpulan, para ulama mengambil kesimpulan bolehnya anak kecil untuk mainkan boneka walaupun tadi menyerupai makhluk. Akan tapi tentu saja kita membiasakan pengajaran kepada anak cucu kita dengan cara apa? Dengan cara menghilangkan ciri makhluk hidup dari boneka tadi. Misalnya dihilangkan matanya, dihilangkan hidungnya, dihilangkan mulutnya, atau wajahnya datar misalnya. Boneka mirip jerapah tapi wajahnya datar. Ini tidak jadi masalah, justru lebih baik dibandingkan masih menyerupai makhluk hidup. Taib. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Di antara gambaran yang lainnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu mencintai Aisyah adalah seringnya Rasulullah bercanda dengan Aisyah radhiyallahu anha. Yang mana ketika atau suatu peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dalam satu rombongan dengan Aisyah radhiyallahu anha. Sebagaimana kita tahu bahwa Rasulullah itu membagi atau mengundi di antara nama-nama istrinya atau menggilir nama-nama istrinya untuk ikut safar bersama beliau. Dan ketika beliau dan Aisyah berada dalam satu rombongan, maka beliau mengatakan kepada rombongan, taqaddam, maju sana kalian. Dan rombongan disuruh maju terlebih dahulu. Aisyah dan Rasulullah berada di belakang. Kemudian Rasulullah mengatakan, ayo wahai Aisyah, berlomba pacu lari denganku. Maka Aisyah pada masa itu ketika masih belia dan beliau memenangkan pertandingan tersebut. Dan di tahun-tahun berikutnya ketika Aisyah sudah, makmur, merasa tenang, subur dan lain sebagainya, kemudian Aisyah berlomba lagi dengan Rasulullah, atau Rasulullah menantang Aisyah untuk berlomba lari dengan beliau. Dan Masya Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalahkan Aisyah sembari mengatakan, ini sebagai balasan kekalahanku yang dulu. Baik. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Ini banyak sekali Mas Yan, kisah yang bisa kita tampilkan dari Aisyah radhiyallahu anha yang menunjukkan romantisme
keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara kisah yang lainnya, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu ketika bertengkar dengan Aisyah. Dalam artian bertengkar, Aisyah merasakan marah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini lumrah interaksi Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah dan interaksi istri kepada suaminya. Meskipun jenengan dapati misalnya ada yang begitu takzim, begitu menghormati seorang ustadz. Akan tapi jangan disamakan bahwa perlakuan istri-istri asatidah tadi sama dengan perlakuan umat asatidah tadi kepada beliau. Termasuk diantaranya adalah perlakuan Aisyah sebagai seorang istri tentu berbeda dengan perlakuan umat beliau yang lainnya. Ini perilaku seorang istri atau tabiat seorang istri kepada suami. Dan Rasulullah memaklumi akan hal tersebut. Suatu ketika Aisyah marah kepada Rasulullah SAW, nesu kepada Rasulullah SAW. Dan Abu Bakar kebetulan waktu itu hendak berkunjung ke rumah Rasulullah SAW. Ketika pas berkunjung, Aisyahnya marah kepada Rasulullah. Bahkan berkata sedikit keras kepada Rasulullah SAW. Maka Abu Bakar mengatakan, wahai putri fulanah, pantaskah engkau berkata demikian kepada Rasulullah? Ini bentuk bentuk pengajaran yang baik. Tidak tebang pilih. Abu Bakar tidak tebang pilih. Abu Bakar sosok yang lembut, yang ketika membaca Al-Quran pasti beliau menangis. Pernah terdengar bacanya ketika membaca Al-Quran. Tapi di samping itu, beliau tidak tebang pilih kepada keluarganya, termasuk kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ketika ngelamak kepada Rasulullah, maka langsung Abu Bakar menegurnya. Ya putri fulana, wahai putri fulana, pantaskah engkau berkata keras kepada Rasulullah SAW? Maka Rasulullah membela Aisyah dan mengatakan, sudah, ini enggak masalah dan demikian. Dibela yang penting, dibela. Kemudian Abu Bakar keluar dan Rasulullah SAW masuk menemui Aisyah dalam keadaan Aisyah masih marah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wahai Aisyah, bukankah engkau tadi melihat aku membelamu di depan bapakmu? Aku membela di depan bapakmu. Kemudian terdengarlah tawa dan canda dari Aisyah dan Rasulullah SAW dari dalam rumah mereka. Dan Abu Bakar mendengar, kemudian izin untuk masuk kembali dengan mengatakan, wahai Rasulullah, izinkanlah aku masuk ke rumahmu sebagaimana izinkanlah aku ikut tertawa dengan kalian sebagaimana kalian tadi mengizinkanku masuk ke dalam pertengkaran kalian. Ini diantara bentuk kelembutan Rasulullah SAW kepada Aisyah, seorang istri atau sosok yang beliau cintai. Dan insya Allah pertemuan terakhir nanti di pertemuan ketiga kita akan membahas akhir dari kisah Aisyah radhiyallahu anha dan inti hadis dari pemilik tujuh keutamaan disebutkan oleh para ulama rahimahullah taala. Dan sungguhnya pelajaran yang bisa kita petik atau banyak sekali pelajaran berharga yang Aisyah radhiyallahu anha ambil dari Rasulullah SAW adalah tentang masalah kelembutan dan kasih sayang. Aisyah radhiyallahu anha adalah sosok yang paling lembut di antara sahabiah yang lainnya. Para sahabiah atau istri-istri beliau SAW memiliki keutamaan tersendiri yang tidak dimiliki istri yang lainnya. Dan Aisyah radhiyallahu anha ini mewakili kelembutan dan kasih sayang Rasulullah SAW. Yang mana ketika ada pengemis misalnya, kemudian Aisyah radhiyallahu anha memberikan kurmanya kepada pengemis tadi dan lain sebagainya. Kisah ini banyak sekali kita petik. Baik. Kemudian tentang masalah ketulusan keadilan Rasulullah SAW yang juga diwarisi oleh Aisyah radhiyallahu anha, yang mana banyak sekali kisah dalam hadis-hadis Rasulullah SAW yang menunjukkan bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha adalah sosok yang adil dan juga cerdas. Baik, ikhwati fil azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Demikian kurang lebihnya kajian yang bisa kita sampaikan tentang masalah Aisyah radhiyallahu anha. Jika ada pertanyaan bisa kami jawab tentang masalah ini atau masalah di luar tema yang bisa kami jawab, maka insyaallah kami jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khairan atas ilmu dan faedah yang sudah diberikan. Bagi akhwat yang ingin bertanya, silakan raise hand terlebih dahulu. Bisa bertanya langsung kepada Ustadz atau mengetiknya di kolom chat. Anda bacakan pertanyaan yang sudah masuk ya Ustadz. Ustadz tadi dikatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz tadi dikatakan sebagai perantara kedua belah pihak yang ingin menikah itu harus memperhatikan kufu. Yang ingin Anda tanyakan adalah apa itu kufu Ustadz? Jazakallahu khairan. Tentang permasalahan kufu ini para ulama menjelaskannya dengan beragam penjelasan mereka.
Dan pendapat yang kami condong kepada penjelasan para ulama ini, yang dimaksud dengan masalah kufu adalah masalah agama. Jadi kualitas agama seseorang. Dan kualitas agama tadi, sebagaimana kita sampaikan, bahwasanya kualitas agama tidak berkaitan dengan jumlahnya hafalan, enggak. Oh, ini si fulan ini seorang ustadz misalnya, maka cocoknya dengan seorang ustadzah, enggak. Jadi kualitas agama ini ditentukan dengan akhlak dan pengamalan agama. Dari mana kita melihatnya? Dari sisi zahirnya, dari sisi zahirnya, dari sisi kebiasaannya sehari-harinya, dari sisi muamalahnya dan lain sebagainya. Ketika mendapati kualitas agama antara dua belah pihak kira-kira sama atau tidak jauh berbeda, maka seorang fasilitator enggak masalah, ini dua ini kufu. Terus kemudian para ulama rahimahullah taala juga menjelaskan masalah kufu di masalah yang lainnya. Karena ini juga penting, juga penting. Mohon maaf misalnya tentang masalah fisik. Nah, tentang masalah fisik. Yang sekiranya di antara kedua belah pihak ini dua-duanya masuk ke dalam kriteria yang lainnya. Jadi yang laki-laki masuk ke kriteria yang wanita. Yang wanita pun masuk ke kriteria yang laki-laki. Ini di antara bentuk kufu yang dijelaskan oleh para ulama. Di antara kufu yang lainnya, yang penjelasan yang lainnya juga masalah harta misalnya. Juga masalah harta. Kadangkala laki-laki yang tidak memiliki harta, kemudian yang fasilitator karena sekedar melihat oh ini sama-sama memiliki kualitas agama yang baik misalnya, ya sudah kita jodohkan saja. Tapi laki-laki ini tidak memiliki harta yang banyak, sementara keluarga wanita adalah keluarga yang memiliki harta yang lebih. Ini bisa jadi polemik di kemudian hari. Jadi pertimbangannya adalah sisi maslahat dan mudaratnya. Karena muncul tidaknya polemik di kemudian hari. Tapi yang paling penjelasan yang paling pas yang kami condong kepadanya yang menyebutkan masalah kufu adalah tentang masalah kualitas agama. Wallahu taala. Ustaz, jazakallahu khairan. Silakan akhwat ingin bertanya. Baik, sambil menunggu pertanyaan ya Ustaz, ada yang ingin tanyakan. Assalamualaikum Ustaz. Apa jika anak perempuan kita yang baru berusia belum balik menuju balik gitu ya Ustaz ya, mungkin sekitar mungkin 10 atau 11 tahun gitu ya, lalu ada seorang laki-laki yang ingin melamarnya gitu Ustaz. Kedua anaknya kan masih kecil ya Ustaz ya, jadi lalu si laki-laki ini kita dapati soleh gitu ya Ustaz. Nah itu apa yang harus dilakukan oleh orang tuanya di masa sekarang Ustaz? Baik. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini sedikit bersambung tentang hukum bagaimana memaksa seorang anak kecil atau orang yang belum balik, wanita yang belum balik untuk menikah. Maka jawabannya, pendapat yang kami condong kepadanya dari pendapat para ulama adalah seorang wali, orang yang memiliki hak tadi, tidak memiliki hak untuk memaksakan pernikahan kepada putrinya sampai dia dewasa atau sampai dia balik. Jadi tidak berhak untuk memaksakan pernikahan kepada si anak yang masih belia tadi. Meskipun ada di antara para ulama yang berpendapat dari kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha, yang mana beliau menikahkan atau menyetujui pernikahan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan putri beliau yaitu Aisyah radhiyallahu anha, tanpa dalam kisah tadi tanpa diketahui secara jelas bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq meminta izin kepada Aisyah radhiyallahu anha. Tapi kami lebih condong kepada pendapat yang tidak diperbolehkannya seorang wali untuk memaksakan pernikahan anak yang masih belia. Kalaupun misalnya harus memaksakan pernikahan atau mengambil pendapat yang diperbolehkan untuk menikahkan seorang yang masih kecil yang belum balik dengan seorang misalnya, maka kami mengambil pendapat wali yang berhak seperti ini hanya wali dari kalangan bapak dan juga kakeknya. Jadi untuk yang selainnya dari wali misalnya pamannya, kemudian saudaranya dan lain sebagainya, makin tidak berhak memaksakan pernikahannya. Adapun yang berhak memaksakan pernikahannya, kalau misalnya kita mengambil pendapat tadi, maka adalah bapak dan juga kakeknya. Tapi kami lebih condong kepada tidak berhaknya seorang wali untuk memaksakan pernikahannya. Namun apakah boleh untuk menikahkan gadis kita yang masih belia dengan seorang yang kita pandang itu solih, baik, maka jawabannya boleh. Kalau boleh, boleh. Dengan mempertimbangkan masalah dan mudaratnya. Kalau misalnya masih banyak mudarat yang dihasilkan dari pernikahan tadi, maka alangkah baiknya jangan. Misalnya ditinjau dari sisi kesehatan. Karena fisik orang zaman sekarang dengan orang zaman dahulu beda. Jadi itu perlu dipertimbangkan. Jadi pertimbangan dari tenaga medis, dari tenaga kesehatan, apakah menikahkan seorang gadis yang belum
akil balik ini baik dari sisi medis. Kalau misalnya menimbulkan mudarat yang bahkan menimbulkan kematian dan lain sebagainya ketika mereka melahirkan, maka alangkah baiknya jangan. Alangkah baiknya jangan menunggu mereka sampai hingga mereka usia balik. Dan di antara aturan apa? Di antara aturan negara kita ya, membolehkan pernikahan ketika kalau tidak salah anak gadis di umur 18 tahun minimal. Ya, di umur 18 katanya bakal ada perubahan lagi sekian. Umur sebelum itu pun diperbolehkan secara hukum negara kita, yaitu dengan mengajukan ke pengadilan. Tapi pertimbangkan maslahat dan mudaratnya. Demikian, wallahu ta'ala. Ustaz jazakallahu khairan atas jawabannya. Baik akhwat, ada lagi yang ingin bertanya? Tafadhol ketik di kolom chat atau bisa bertanya langsung dengan Ustaz. Ada lagi Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Mohon nasihatnya untuk para istri yang lelah dalam kondisi mengurus rumah tangga Ustaz. Silakan Ustaz. Baik. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Di antara kebaikan atau min lutfillahi bi'abdihi, terutama di antara kebaikan Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hambanya, terutama kaum muslimah, adalah Allah Azza wa Jalla menyediakan potensi besar untuk mereka meraih surga dengan di rumahnya. Yang pertama, di rumahnya mereka tinggal di rumah-rumah mereka, ini menjadi lebih aman bagi mereka dibandingkan ketika mereka keluar dari rumah mereka. Artinya Allah menjadikan potensi terbesar seorang wanita di rumah-rumah mereka. Allah Azza wa Jalla tidak membebani kaum muslimah dengan kewajiban mereka memberikan nafkah kepada keluarga. Enggak. Tapi yang diberikan kewajiban memberikan nafkah kepada keluarga, mencari nafkah, mencari rezeki dan lain sebagainya adalah seorang suami, laki-laki. Dan wanita diberikan keistimewaan untuk diam di rumahnya, ngurus rumah tangganya. Atau diam di rumahnya lebih aman dibandingkan keluar rumahnya. Ini termasuk kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, sungguhnya ibadah ini bagi seorang muslim maupun muslimah adalah berat. Ini tabiat manusia. Tabiat manusia merasa syariat Allah Azza wa Jalla ini berat. Meskipun sebenarnya tidak berat. Jadi siapa yang menganggap berat? Hawa nafsu manusia. Karena hawa nafsu adalah ammaratun bisu. Hawa nafsu manusia ini cenderung memerintahkan manusia atau mengajak manusia kepada keburukan. Di antara keburukan tadi apa? Menganggap bahwa ibadah tadi berat. Jadi bagaimana caranya lawan hawa nafsunya? Kalau untuk supaya kita ringan dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan setiap harinya, maka lawan hawa nafsu kita. Nah, bagaimana? Makanya Rasulullah SAW meriwayatkan sebuah hadis yang para ulama berselisih paham tentang apa ini sahih atau dhaif. Namun kepada hadis ini sahih. Rasulullah SAW bersabda yang mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min walidihi wa waladihi. Astagfirullah. Ya la yu'minu ahadukum yakuna hawahu tabi'an li. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah sempurna keimanan seorang hamba sampai hawa nafsunya itu mengikuti apa? Mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kesempurnaan seseorang itu dilihat dari seberapa besar dia mampu menekan hawa nafsunya dari menganggap bahwa ibadah-ibadah itu berat. Di antara ibadah-ibadah yang disediakan oleh Allah Azza wa Jalla kepada istri-istri atau kepada muslimah adalah mereka mengurus rumah tangga mereka. Bagaimana mereka melayani suami mereka, bagaimana mereka mendidik anak-anak mereka. Ini apa? Ini ibadah-ibadah Allah Azza wa Jalla sediakan bagi kaum muslimah. Lantas bagaimana caranya supaya kita nggak nganggap berat? Yang pertama tadi, lawan hawa nafsunya. Kemudian yang kedua, minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena berdirinya kita di atas ibadah ini, atau kita mampu mengingat Allah, kita mampu membaca Al-Quran tiap harinya, kita mampu berzikir pagi dan petangnya, kita mampu sholat malam, kita mampu sholat witir, kita mampu menegakkan sholat jamaah, tidak lain tidak bukan melainkan dengan pertolongan Allah. Sering kami sampaikan tentang permasalahan ini dengan mengatakan bahwa Rasulullah SAW mengajarkan doa di antara waktu maghrib dan juga waktu subuh, yaitu Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk apa?
bersyukur kepadamu, kemudian untuk mengingatmu, kemudian untuk apa? Untuk memperbaiki ibadah kepadamu. Ini bentuk apa? Permohonan tolong kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah menolong dalam ibadah kita. Karena ketika kita beribadah tanpa melibatkan pertolongan Allah Azza wa Jalla, itu suatu yang nihil, suatu yang mustahil. Nggak mungkin bisa. Bisa sekalipun apa ibadah tidak akan awet. Jadi untuk mengawetkan atau merasa bahwa saya tadi ibadah tadi sesuatu yang manis apa? Hendaknya kita minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, membayangkan apa yang akan dipetik atau akan didapatkan oleh seorang muslimah ketika mereka dengan tenang, dengan senang, dengan ridho mengurus rumah tangga mereka. Baik menyiapkan makanan untuk anak-anak mereka, menyiapkan makanan untuk suami mereka, kemudian melayani suami mereka, kemudian bagaimana membersihkan rumah mereka dan lain sebagainya. Bayangkan sesuatu yang manis dan niatkan hal tadi untuk beribadah kepada Allah. Makanya sebuah ungkapan maka lillahi abqa. Apa-apa yang diniatkan karena Allah abqa, maka dia akan lebih kekal dibandingkan ketika tidak diniatkan untuk mengatasnamakan selain Allah Azza wa Jalla, atau ketika dia meniatkan untuk selain Allah Azza wa Jalla. Ini kita dapatkan dari pelajaran dari para ulama rahimahullah taala. Ketika mereka menulis karya, ada di antara karya tadi judulnya mirip. Al-Muwatta bukan hanya Imam Malik, tapi banyak sekali ulama. Arba'un bukan hanya Imam Nawawi, tapi yang dikenal Imam Nawawi. Al-Muwatta bukan hanya Imam Malik, tapi yang dikenal Imam Malik. Kitab Sahih dan lain sebagainya, yang bukan hanya Imam Bukhari dan Imam Muslim, tapi imam yang lainnya. Tapi yang lebih dikenal hanya sebagian kecil dari karya-karya yang ada. Ini kata para ulama, mungkin di antara sebabnya adalah dengan sebab keikhlasan dari para penulisnya. Makanya muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar rutinitas harian tadi semakin terasa enak, semakin terasa manis, niatkan karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena untuk meraih cinta suami, enggak, tapi raih cinta Allah Azza wa Jalla. Karena bukan hanya rutinitas demikian, bahkan kita tidak melakukan rutinitas sekalipun, kalau kita nggak melakukan rutinitas sekalipun, kita akan merasakan bosan, capek dan lain sebagainya. Kita akan mengangankan kembali atau merindukan kembali masa-masa di mana kita sibuk dengan rutinitas yang sering kita lakukan setiap harinya, termasuk mengurus rumah tangga. Nah, ini penting nasihat bagi suami juga. Kalau melihat istrinya kembali mulai ngerasa bosan atau ngerasa capek dan lain sebagainya, maka nasihat pada seorang suami hendaknya tanggap dengan hal seperti ini. Jangan hanya mau dilayani, jangan hanya mau dilayani, tapi memperlakukan istri lah laksana sebagai seorang ratu. Perlakukan mereka, tanyakan kepada mereka ada yang bisa dibantu, atau tanpa harus berkata, tiba-tiba cuci saja piring di dapur, atau kemudian sapu saja kamarnya, bersihkan spraynya dan lain sebagainya. Ini hal-hal kecil yang mungkin bisa membangkitkan semangat istri untuk kembali melakukan rutinitasnya. Allah taala. Iya, butuh support ya Ustaz ya dari suaminya juga ya Ustaz. Ahsanallahu ilaik, betul. Nah, masih bisa Ustaz, ini ada 2 pertanyaan. 3. Ya, silakan. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Afwan, apa boleh menafsirkan mimpi menikah misalnya? Jazakallahu khairan. Baik. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum rahiman wa rahimakumullah. Sungguhnya permasalahan penafsiran mimpi atau takbir mimpi ini permasalahan yang cukup pelik. Dalam artian tidak semua orang memiliki kapasitas di sana. Dan beberapa ulama ada yang menulis tentang buku tafsir mimpi ini. Kami tidak terbiasa membaca tentang buku-buku para ulama tentang masalah tafsir mimpi. Tapi ala kulli secara umum, tidak semua orang dikaruniai atau diberikan taufik untuk bisa menafsirkan mimpi. Diberikan karunia pun tidak semuanya tepat. Itu semuanya tepat. Namun apakah boleh seorang misalnya diberikan karunia tafsir mimpi dan tafsirnya sering benar, sering tepat misalnya, dan ini berdasarkan penjelasan para ulama tentangnya, maka jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Misalnya mimpi tentang menikah, artinya demikian. Mimpi tentang mendapatkan kebaikan ini, artinya demikian. Maka tidak jadi masalah. Namun ketika mimpi tadi diungkapkan kepada al-mu'abbir, orang yang bisa mentafsirkan mimpi, maka berhati-hatilah dengan tersingkapnya mimpi tadi di kenyataan. Tersingkap mimpi tadi kenyataan. Termasuk kisah tentang Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, yang mana beliau diminta ketika beliau menafsirkan mimpinya. Dan apa yang dihasilkan? Benar-benar terjadi. Maka ketika seorang menghadapkan mimpi tadi kepada seorang yang ahli dengannya, maka hendaknya berhati-hati. Dan orang yang bisa mentafsirkan mimpi hendaknya berhati-hati pula. Kalau misalnya mimpi tadi, jangan ditanya seorang, atau bahkan
keluarga jenengan sendiri atau jenengan sendiri, tafsirnya ini pasti tafsirnya buruk. Nggak mungkin tafsirnya baik dari mimpi tadi. Maka hendaknya berhati-hati. Dengan cara apa? Dengan cara tidak mengungkapkan takdirnya. Dengan cara tidak mengungkap tafsirnya, tapi mengungkapkan semoga Allah Azza wa Jalla menjaga engkau misalnya. Semoga Allah Azza wa Jalla menjaga engkau dari banyak bencana. Doakan kebaikan bagi orang yang minta ditafsir mimpinya tadi. Adapun misalnya mimpi kebaikan, maka nggak masalah mengungkapkan kebaikan tadi. Wallahu taala alam. Jazakallahu khairan, Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum. Izin bertanya, Ustaz. Ana memiliki anak gadis usia 21 tahun. Sudah ada yang ingin melamar. Alhamdulillah, beliau insya Allah orang soleh. Tapi Ananda belum bisa membuka hatinya dengan alasan baru masuk kuliah. Ingin selesai kuliah dulu. Ingin selesai kuliah dulu. Apa yang harus Ana lakukan? Apakah Ana harus menolak ikhwan tersebut? Jazakallahu khairan. Baik. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Bolehnya wali dalam memaksa anaknya untuk menikah ketika anaknya memang sudah masuk ke fase pernikahan dan kemudian yang melamarnya adalah seorang yang solih dan baik agamanya, maka ini juga dikaitkan dengan maslahat dan mudarat setelahnya. Ketika dia memaksakan pernikahan kepada anaknya tadi, dalam artian memberikan saran supaya sarannya diterima, ini memaksanya. Dia memberikan saran supaya anak gadisnya menerima pernikahan tadi, maka juga hendaknya mempertimbangkan maslahat dan mudaratnya. Kalau misalnya alasannya belum selesai kuliah misalnya, dan kuliah tadi memang kuliah-kuliah yang menjaga dari pergaulan dengan lawan jenisnya. Saya kuliah di kampus-kampus Islam yang tidak ada teman-teman lawan jenis di dalamnya, maka maslahatnya mungkin ketika dia menikah justru malah melalaikan putri tadi dari belajar. Dan mungkin lebih baik dari siapa? Agar wali tadi menunda penawarannya atau menunda permintaan dari ikhwan tadi dalam menikahi putrinya. Itu yang pertama dalam pertimbangan maslahat dari sisi belajarnya. Kemudian yang kedua, kalau misalnya orang tua memandang putrinya kalau misalnya tetap berada dalam kuliah tadi, nah, tidak masalah, lanjut kuliah nggak masalah. Tapi kemudian banyak sekali gangguan atau godaan-godaan yang putrinya bahkan sering keluhkan setiap hari. Atau sering katakan kepada orang tuanya setiap harinya tentang gangguan-gangguan tadi misalnya. Tidak terjaganya dari fitnah, kemudian banyak sekali godaan-godaan dari cowok-cowok yang mengganggunya dan lain sebagainya. Maka alangkah baiknya tidak masalah seorang wali memaksakan pernikahan kepada putrinya. Namun sekali lagi, dalam arti memaksa seperti ini bukan dalam konotasi yang negatif, tapi konotasi positif. Usahakan pendapat atau saran-saran kita diterima oleh putri kita. Demikian, wallahu taala. Ustaz, insya Allah nih pertanyaan terakhir. Ustaz, apakah ada dalil mengenai rambut rontok dan potongan kuku harus dikubur di dalam tanah, Ustaz? Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Baik. Terkait apakah potongan kuku dan rambut harus dikubur dalam tanah, Allah Ta'ala alam, kami belum pernah menjumpai dalil tentang hal tersebut. Akan tapi bagi seorang wanita hendaknya berhati-hati dari meletakkan rambutnya yang rontok di hadapan ajnabi. Jadi bagian yang rontok dari seorang anak Adam, kaidahnya, bagian rontok dari seorang anak Adam ini selayaknya bagian yang tidak terpisah dari dia. Jadi seorang wanita hendaknya berhati-hati ketika rambutnya rontok misalnya. Jangan sampai rambutnya tadi dilihat oleh ajnabi yang lainnya. Baik. Demikian kurang lebihnya. Wallahu ta'ala. Ustaz, alhamdulillah dengan berakhirnya sesi tanya jawab, berakhir pula kajian kita hari ini. Silakan kepada Ustaz, barangkali ada yang ingin disampaikan nasihat untuk kami, Ustaz, para muslimah. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Allah Azza wa Jalla telah menetapkan bahwasanya seorang muslimah itu memiliki banyak sekali kesempatan untuk berbuat kebaikan dalam rumahnya. Sebagaimana kita sebutkan tadi, dan di antara balasan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada muslimah ini adalah Allah mengatakan kepada mereka kelak di akhirat, pilihlah pintu surga yang mana yang kau cintai. Dengan cara apa? Dengan cara mengerjakan kewajiban yang Allah bebankan kepada mereka, yaitu berupa salat, berupa puasa, dan kewajiban-kewajiban yang lainnya diwajibkan kepada muslimah. Kemudian disertakan dari kewajiban-kewajiban tadi, yaitu muslimah-muslimah yang mampu menjaga harta dan kehormatan suaminya dan keluarganya. Kemudian membuat suaminya ridho dengan pelayanannya, membuat suaminya ridho dengan apa yang dilakukan selama di rumahnya. Maka ini balasan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada mereka adalah apa?
berupa masuklah surga dengan pintu mana saja yang kalian kehendaki. Kalau kita bayangkan apa yang kita kerjakan saat ini capek, lelah, penat dan lain sebagainya, ini manusiawi. Ini manusiawi. Tapi kalau kita bayangkan, oh nanti Allah berikan surga, bahkan Allah bebaskan kita milih pintu surga yang mana saja, ini tentu kita nggak akan ngerasain penatnya ketika di dunia. Makanya nanti ketika di surga, orang-orang mukmin atau orang-orang yang beriman ketika masuk surga atau ketika diberikan kabar gembira berupa surga, maka mereka ini seolah-olah tidak pernah merasakan penderitaan selama di dunia. Sebaliknya orang-orang kafir ketika masuk neraka, maka mereka merasa seolah-olah di dunia ini adalah waktu-waktu mereka yang paling nikmat, sementara azab sesungguhnya di neraka. Maka ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum rahimakumullah, jika kita lelah, capek, dan lain sebagainya, minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla agar apa? Agar kita dimudahkan, agar kita ngerasa senang dengan ibadah-ibadah kita, dengan rutinitas kita yang sehari-hari seperti itu, toh. Tiap pekan seperti itu, toh. 24 kali 7 jam dalam sepekan, seperti itu rutinitasnya. Ini minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla agar surga tadi menjadi motivasi utama kita dalam berbuat dan juga dalam beribadah. Wallahu ta'ala alam, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.